Hari ini kita ngobrol bersama David Bayu. Terima kasih udah Terima mampir ke kasih, sini. Mas Astaga, Radit. gue susah nih mengawali ini semua karena gue ngefans banget dari awal muncul piknik 70-an itu ya. 72. 72 ya, piknik 72 ya. Saya tidak sangka. Terima kasih juga mendengarnya, senang mendengarnya. Hah? Masa sih? Itu kan single pertama kan? Single pertama tuh mobil balap. Mobil balap ya? Oh ya, Baru yang- na. Tapi di dalam album itu ada lagu Piknik 72. Piknik 72 tuh yang pergi deh Naik Vespa keliling naik kota. Vespa, iya. Habis itu Lo SMA atau ingatnya kayak gitu apa tadi? oh gimana? Ya era itu lu teringatnya era lu apa gitu? Di Saat lu kapan? Naif itu? Iya, lagu-lagu Lagu tadi itu? itu. SMA Pak. SMA ya Pak. SMA. SMP Gue SMA. ternyata pernah main tadi kata lo acara Iya di SMA 70. SMA lu ya. Dulu tuh ngundang Club 80s juga. Silon Seven juga gak sih? Silawan Seven juga iya kayaknya ya waktu itu barengan ya. Kalau nggak salah gue baru iya. iya bener, gue baru ingat ada Silon Seven juga. Gue dengerin tahu lagu-lagu Naif itu terus Asidik. Bila Ku Mati, Kau Itu Juga Mati. itu tahun 2000 single kedua. Apa album kedua? Album kedua ya. Terus sempat nonton lu juga waktu itu keren banget lagi. Di mana lagi tempatnya ya? Ada pokoknya aduh, ingat lah masa-masa nonton-nonton Kuliah Naif apa dulu. SMA tuh? Oh, abis itu udah lulus. Berarti zaman kuliahan deh ya? Zaman kuliahan. UI lo ya sempet? Iya di UI. Mungkin pas di UI-nya kali gue pernah main juga kali. Iya, kayaknya di sebuah ballroom hotel biasa lah mungkin Naif lagi main di mana gitu ya. Ada lo. Ada, terus lo keren banget gitu kan kalau lagi manggung kan aura-aura. Asyik. Lo juga keren banget Dika. Cuma gue boleh gak sih Gue memulai? baru tahu juga lu. Bukan baru tahu sih. Lu juga jago gitar ternyata. Main-main aja Pak. Jazz banget lu gila lu. Musisi lu ya. Belajarnya jazz Tapi dari lu ngeband dulu. gak dulu? Sempat main. Apaan dulu? Dulu lagu sendiri, terus Jamiroquai, Incognito. Anak acid deh. Aduh, ya Nama gitu. bandnya ada gak yang gue tahu gitu? Kira-kira. Aduh nggak malu lah. Apaan? Enggak, pasti nggak tahu sih. pasti nggak tahu. Ya mungkin era gue dulu ada band Susu atau apa gitu. Enggak. Soalnya dulu kita mainnya di deketnya sama komunitas jazz Kemayoran dulu. Wow. KJK, Mas Beben dulu. Iya tahu. Tahu Mas Beben almarhum? Iya. Ya itu main-mainnya sama itu. Suaminya. Ya itu juga sih penyanyi. juga kan, penyanyi. istrinya ya. Ya gitu-gitu doang sih Pak. Cuman Kamu anak jazz. Enggak. Iseng-iseng doang gitu. Tapi boleh gak sih memulai pertanyaan ini karena gue dengerin dan ngikutin juga dari awal ya. Naif itu kenapa Pak? Itu Pak. Kenapa nggak ada lagi gitu? Mau true story atau hanya kisi-kisi nih? Senyamannya dan sebolehnya. Ya, dari mana ya starting ya? 2020. 2020. Iya, pokoknya seingat saya 2020 tuh satu hari sebelum COVID besokannya. Satu hari sebelum COVID ya. Itu kita masih manggung kok. Masih Jadi, makan? Masih manggung. Oh masih manggung. Itu di Tebet di Saloinya nama kafenya. Itu adalah panggungan terakhir kita Oke. di 2020. Berarti bulan Maret ya. Besoknya langsung lockdown. Oke. Kemudian otomatis kita tidak bisa bertemu kan. Semua itu di lockdown itu kan waktu itu. Nah, di sela-sela itu kok ada seperti ada permeetingan secara online gitu. Dari ya bukan prakarsa saya sih waktu itu gitu. Cuma dari manajemen dan player yang lain kecuali sang gitaris. Oke. Itu tidak diajak dalam online meeting itu Pak. Oke. Tapi lo ada ya? Gue diajak dalam online meeting itu dengan tema masalah permanajemenan dan masalah finansial segala macam lah kayak gitu. Yang akhirnya dari itu kok merujuk ke keputusan untuk kita bubar aja nih gitu. Wah, Kok aneh juga ya tiba-tiba gitu. dan itu bukan dari ini saya juga, bukan dari ide saya juga. Siapa yang mau itu pendaringan apa ya bahasa Indonesianya? Onlinean. Pendaringan. Kalau anak sekarang tuh biasa. Apa sih pendaringan? Daring mah online deh. Iya online. Bahasa Betawi pendaringan tuh apa ya? Pemasukan. Oh.
bahasa Betawi. Lu pernah dengar gak? Pendaringan. Sama sekali enggak. Daring kan dalam online. jaringan. Iya bener juga sih. Terus? Kalau bahasa Betawi itu lah pendaringan utama itu kayak pemasukan utama kita kan sebenarnya. Oke, Gue oke. juga bukan menggantungkan, beneran menggantungkan dari Naif adalah main job gue gitu, main Oke, pemasukan oke. gue. Oke. Dari situ ada strategi untuk membubarkan segala macam yang mana saya sendiri nggak setuju sama sekali sih Pak gitu. Itu nggak terlihat dari awal bahwa ada arah-arah mau dibubarin gitu nggak ya? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Kami ya maksudnya Kok aneh? di hari kan saya bilang masih jadwal masih gila Pak, dan yang tidak jadi manggung selama pandemi itu pun DP tuh udah masuk ke Udah kita. masuk. Ada sekitar banyak sekali. Oke. Ya saya merasa ada kayak something fishy di dalam manajerial yang saya sendiri masih kurang. Nggak tahu sampai hari ini pun. Ada beberapa yang saya udah ketahui tapi Ya ada kecurigaan lah gitu lah ya Iya. katakanlah. Aneh banget band sukses, rame, tapi dibubarin tuh gue nggak masuk gue juga di nggak masuk otak akal, gitu, Pak. sumpah nggak. Dan kaget banget tahu itu, karena kan lama loh itu udah dari berapa udah lama banget. 2000 kita terbentuk 95. Iya. Album pertama 98. Practice of 2020 berarti berapa tahun tuh? 95 ke 2020 25 tahun lah Pak. Iya, hampir mungkin setengah hidup kalian ya. Ya Gila gue dari teenage juga, dalam arti belum 20 gue udah ngeband lah gitu. Gila gak Di sih? album ya Your adulthood, masa dewasa kalian itu. ya gue sendiri nggak nyangka untuk Senggak nyangka itu bener-bener nggak Nggak kelihatan ada, tanda-tandanya gitu. Dalam arti nggak ada di dalam terbesit sama sekali gitu. Bahkan kita punya lagu aja kayak sampai gue pernah bikin lagu kalau manggung itu nggak ada di album ya. Judul lagunya nggak ada judulnya juga sih. Pokoknya lagu selalu kita bawakan dalam panggung tuh dengan nama-nama masing-masing gitu. David, Pepeng, Emil, dan Jarwo bermain bersama di dalam satu band. Oh iya. Mereka bermain bersama sampai kapan saja di dalam satu band tuh gue bikin bareng waktu itu. Ya gue bikin liriknya juga gitu. Tahukah kamu nama bandnya? Itu selalu beberapa kali manggung orang tahu lagu itu dan singelong gitu. Iya. Dan gue sangat yang berpikir ini kagak bakal bubar lah yang kayak gini, aman apa long term lah, dan jadwal panggung kita masih sangat tight. Iya. Sampai usia band yang setua itu juga masih demandnya masih alhamdulillah waktu itu masih banyak. Dan markas kalian kan daerah Jakarta Selatan sini ya? Iya, Pancoran apa namanya sih? Betul. Apa Tebet deh? Jalan Musyawarah tuh Ragunan dekat sini. Ragunan, iya. Ini lulusan nih dari Musyawarah sini dekat kok. Karena gue punya penerbit namanya Bukune, sebelum penerbitnya gue jual sempat kerja bareng kalian juga. Ternyata bukunya ada Radit waktu itu ya. Kita ingat kok ternyata bukunya waktu itu. Iya bener. Judulnya Kuda Lumping Makan Beling kalau Iya, nggak salah. jawab-jawab pertanyaan apa itu Pertanyaan bener-bener. dijawab secara brutal Iya. dari kita yang terserah kita dijadiin satu buku itu. Iya, karena editor kami itu namanya Rizal, dia ngefans banget juga tuh sama kalian. Aku ingat mukanya. Kita satu sekolah Apa di kabar SMA ya, 70. Rizal? Salam deh kalau ketemu. Baik, masih ketemu kok kemarin buka puasa bareng masih ketemu. Gitu ya, Dit. Terus ya jadi ingatlah Naif tuh kayak ada di memori-memori jalan hidup gue gitu loh, kayak di manggung di sekolah di 70, terus beli kaset kalian di Stara Mahakam pas pulang sekolah gue. Kalau lu anak 70 lu sempet dong deket Mahakam. Bukan di Stara dong. Aquarius dong. Aquarius. Iya, Di maksud Stara gua Blok Aquarius. M Plazanya. Di Stara di Sabang. Oh iya, di Blok M Plaza bukan di Stara Blok M pula. Plaza. Ya kayak di Stara deh. Ya Tahu itulah gue pokoknya. Sabang lah gitu. Kalau di Bener-bener, Stara. Aquarius di Mahakam. Stara ya? Duta Suara kalau Duta Sabang Suara, ya. Iya, Duta iya. Suara di Sabang. Iya. Bener-bener Aquarius Mahakam. Dan dulu pasti kalau ada rilisan baru ada posternya kan, ada spanduknya. Yang di depan bukan Di sih? depan, iya. Bener. Dan kita masih bisa dengerin, jadi ada Yang Yang buat playernya, dengerin, iya untuk lu mau beli nggak? Jadi kalau satu album lu nggak rugi untuk beli kasetnya gitu. bener. Berarti saat itu udah manajemen sendiri, artinya nggak sama label ya? Naif itu ya? Kita itu udah nggak sama label sebenarnya udah lama juga di album. Mungkin terakhir dari 2000
kayaknya udah mulai kita independen deh 2005 gitu jadi kayaknya. Nah terus bubar, tuh Naif bubar. Ya. Menerimanya lumayan susah kali ya pada saat itu ya nggak sih? Lama sih di Acceptance-nya itu betul. penerimaannya agak lama kali ya. Lumayan lama sampai beberapa bulan terakhir kadang-kadang masih suka nongol mimpi buruk. Yang bener. Iya karena ada tidak penerimaan bukan satu personil ya, satu orang yang ini gue nggak terima nih gara-gara gue nggak tidak pointing finger tidak ya, menyalahkan orang tidak itu menyalahkan. ya. Gue sekarang udah nerima dalam arti ya udah ini udah jalannya yang terbaik begini gitu. Cuma kalau nyari-nyari tahu nih. Jangan-jangan gitu. Jadi gue selalu beranalogi gini Dik. Kita kan berkeluarga gitu ya, berempat lah gitu. Itu fondasi dalam keluarga tuh paling dasar itu adalah trust kan. Betul. Itu udah landasan paling utama gitu. Kalau nggak ada trust itu, kalau trustnya kuat sih mau dari luar mau ngapain juga nggak ini ya. Iya, nggak kuat goyang aja lah, iya bener gak goyang gini. Nah ini dari outside inilah yang akhirnya menggoyang kita semua ini. Gue bilang anjir, trust ini dari yang 25 tahun akhirnya kok bisa retak juga nih gara-gara apa ya? Berarti emang fondasi dasar kita memang sudah tidak solid juga Pak. Kebayang sih. Oke, nah tapi kan gimana pun juga hidup harus tetap berjalan. Ya, ini nih point of view gue ya Pak ya. Benar. Gitu. Nah, gimana nih abis selesai Naif bubar, apalagi 2020 ketika pandemi semua penuh dengan ketidakpastian. Ya. Gimana lu bisa kayak, oke, gue mau mulai lagi, gue mau jadi soloist, atau waktu itu apa gue bikin band baru. Ya. Gimana pemikiran itu sampai akhirnya sekarang, karena kan album kedua mau keluar kan yang segalanya itu kamu Ya, ini udah kan. keluar nih, Pak. Udah keluar ya. Keluarnya pas kapan itu? Ya Oktober. Iya, Oktober 2025. Oktober kemarin keluar. Tapi pengen tahu nih perjalanannya itu gimana dari mulai Naif dibubarkan sampai ke sana gitu. Ya praktis setelah COVID dan segala macam, dan yang utama saya sudah tidak bisa terhubungi juga, udah istilahnya udahlah. Apa yang bisa gue lakuin ya dengan kreasi gue yang masih menggebu-gebu ini gitu. Ya ketemulah pemain keyboard dari Instagram gitu, gue nongol. Oh iya? Wow. Iya, dia postingnya sih sebenarnya meme lucu yang misalnya ibu-ibu ngomong nene dia pianoin tuh Dik. Oh iya. Wah kocak nih ya. Dicari nadanya. Tahu juga DM-an sama dia, ternyata dia anak IKJ juga, seumuran. Ya jauh banget lah, ini generasi Gen Z ya gitu ya. Wow. Bantuin gue deh album dong gitu kan, gue nggak. Oh iya? Iya, gue lagi mau punya lagu. Akhirnya ketemuan dia dan membantu saya di album pertama di era abis COVID lah, 2021 ya kalau saya. 2022 gitu ya. Dibantuin itu namanya Erikson Jayanto. Yang kacamata itu bukan sih? Betul. Itu. Yang benar. Iya, dia bantuin gue di awal album pertama gue waktu setelah sama Naif ya. Hah? Gue berdua, gue samperin ke rumahnya kita workshop berduaan. Dari dia nyamperin ke gue ada toko kan di M Block, Blok M gitu. Itu apa tuh? Toko clothing gue Pak. Clothing. Gue clothing namanya Union Well. Union Well. Iya. Okay. Dan kita workshop di atas. Gue saat itu juga sempat nyoba bikin podcast juga tentang musik gitu, tapi oh iya. Awal-awal COVID masih rame, tapi setelah COVID kayaknya bintang tamu susah. Udahlah kita fokus di musik aja. Lama-lama habis. Awal-awal masih oke bang, gue datang acara lo. Masih ini banget deh. Ya maksudnya awalnya gitu, Dik, untuk album solonya tuh ketemu Erikson. Kemudian di perjalanan bikin itu kayaknya butuh satu orang lagi. Akhirnya datanglah Vega Antares. Oh tahu. Iya, untuk gitaris bukan sih? melengkapi ya, dia gitaris Vox dan sering bantu Dewa sekarang. Ya di album pertama akhirnya bertiga lah kita meramu album itu. Berarti kan pas lagi COVID, abis Naif bubar, itu bener-bener kebetulan belaka tuh dia lewat main keyboard itu kebetulan, nggak nyari. Kebetulan sih.
keyboard keren, keyboard pemain Enggak, keyboard. Pak. Enggak. Ini kayak tolol nih, lucu nih kayaknya. Bisa mainnya lucu nih. Bisa nggak ya itu apa bantuin gue untuk karena gue kan nggak bisa main keyboard ya. Gue punya lagu tapi gue nggak bisa main keyboard untuk range nada, dan kebetulan gue liat sering bikin aransemen string segala macem, bagus banget sih gitu. Jadi saya memanfaatkan potensinya dia, dan dia anak IKJ, adik kelas, ayolah gitu. Dia sempet kapan-kapan Naif kalau manggung ajak dong. Nah, manggung dari mana? Orang udah nggak ada. Udah gak ada, pernah dia ngomong gitu. Oh gitu. Ya akhirnya album ini pun dia membantu juga, album kedua pun membantu juga. Gimana caranya buat dapat trust, ngelihat nih orang random dari internet mau dikasih album gitu? Maksudnya apakah ada ngelihat dulu, gue ajak ngopi dulu nih orangnya kayak gimana, ajak ngobrol dulu. Itu ngurusin album satu itu kepercayaan tinggi banget loh itu. Iya sih, mengaransemen bersama itu ya Pak. Iya. Ya? Kayaknya ngelihat dari ini dia sih, dari lu bikin nada-nadanya seperti apa sih? Gue ngelihat permainannya dia seperti apa. Di IG atau pas lagi itu? Dari IG sebenarnya belum terlalu kelihatan, cuma dia sempat bikin solo-solo juga gitu, instrumentalnya ada string-stringnya. Ini kayak sesuai dengan konsep album gue deh nih gitu. Gue ajak aja gitu Pak. Oke, wow. Oh, jodoh ya itu ya. Ya, dan si Vega Antares pun juga entah dari angin apa tiba-tiba WhatsApp lagi pas COVID juga, Bang, Mas aku kok lagi dengerin mulu lagu DVD Boy. Itu ada project gue dulu pas elektronik gitu, namanya DVD Boy. DVD Boy. Project kan gue elektronik dance gitu. Oke. Gue lagi dengerin gini Mas. Ya makasih, bantuin dong, gue lagi butuh gitar juga. Wah kebetulan nih, ayo gitu aja, cuma gitu-gitu aja. Langsung ketemu gitu. Berarti album pertama jadi solo artis itu fully produce sendiri ya berarti ya? Sampai yang kedua pun fully produce. Yang segalanya itu kamu pun juga fully produce sendiri? Dan sebenarnya mereka co-produce sih. Jadi kayak Erikson dan Vega co-produce. Di album yang ini Erikson Vega ditambah Taufan Wirson basis. I see. Memproduce di album kedua ini juga gitu. Oke. Kalau sekarang manggung-manggung, apakah masih boleh juga sedikit-dikit lah bawain Naif gitu atau enggak? Udah nggak boleh? Pak. Oh boleh. Boleh Pak. Itu tinggal saya lebih mengutamakan yang ada kontribusi saya di lagunya lah. Lagu itu lebih nyaman aja untuk membawakannya. Gitu. Oke, tapi tetap masih masukin lah gitu-gitu. Masukin Pak. I see. Gitu. Oke, nah ini buat yang album kedua Segalanya Itu Kamu, itu ada 8 lagu dari kisah nyata. Proses kreatifnya gimana tuh? Kan saat album pertama udah keluar nih. Terus selanjutnya apa yang mau diceritakan di album ini? Kalau dibilang based on true story, ada yang memang experience, tapi yang paling ini sih yang terdekat dari saya gitu ya. Aku terjemahkan aja di album ini gitu. Dan album kemarin juga yang lebih ini kan ini Dik ya. Kalau lu nulis sesuatu tuh lu ngerasain banget, lu experience di situ. Apalagi orang terdekat itu lu ada di situ gitu, lu merasakan keresahan dan penderitaan itu. Itu akan lebih ngeflow pas lebih berasa sih untuk menyampaikannya sih gitu. Kayak bercerita berdasarkan pengalaman tuh kayaknya lebih gampang, nggak mikir gitu loh. Nah itu dapetnya gimana? Itu pas lagi ada keresahan apa tuh tiba-tiba lu bisa bikin lagu itu? Misalnya di album pertama ya, single pertamanya kan Deritaku gitu. Gue ngelihat ada ya terdekat gue nih kok hidupnya kayak menderita gitu. Dia kayak ngerasa gue salah milih sama orang yang gue kawinin nih gitu. Gue jadiin itu sebagai point story-nya gitu Dik. Jadi lagu Deritaku waktu di album pertama itu jadi single pertama, dan sampai sekarang juga ternyata viewernya terus-terusan bergulir. Tapi uniknya itu lagu orang dengerinnya nggak ini Dik, kayak nggak mau dengerin bersama pasangannya gitu sih. Oh iya. Jadi misalnya dia nyetel di mobil ada pasangannya, pasti terjadi sesuatu kayak lu
Ini maksudnya ke gua gitu misalnya kan lu memilih hidup bersama tak yang ku cinta misalnya gitu. Jadi mereka dengerinnya lebih baik sendiri aja tuh. Jadi nggak bersama misalnya lagi nyetel bareng sama bininya atau pacarnya. Itu bakal nggak asik tuh kalau dengerin lagu itu. Ternyata banyak tuh kayak gitu. Jadi gua dapat feedback, saya dengerinnya nggak berani bang sama pasangan gue gini. Tapi gue demen banget sama lagu ini gitu. Karena dikira kode kali ya. Iya, sangkain lu nggak demen sama gue. Maksudnya apa nih kayak gitu. Panji kayaknya demen deh lagu itu deh. Sempet story lagu itu. Panji Pragiwaksono demen banget tuh lagu itu. Karena dia disuruh nyuci kali. Dia kan pas ke sini istrinya ngomel-ngomel, dia nggak nyuci piring. Rame gitu. itu, sempat rame di Twitter. Lah gue juga masih nyuci kali. Ya Allah Panji ada-ada aja tuh orang. Oh oke. Ya misalnya kayak gitu Pak, based on true story-nya tuh yang memang ada. Tapi artinya nggak melulu cerita pribadi lu ya gitu ya maksudnya ya. Nah orang merelasikannya, kayaknya kehidupan pernikahannya baik-baik aja nih, ngapain bikin lagu segini pedihnya gitu loh gitu. Ya nggak selalu. Ini kan yang gue bilang terdekat gue, yang sangat dekat dan gue ngalamin ada di situnya gitu. Tapi kalau pasangan dengerin di mobil, ini kenapa sih ini istri lo pas tahu ada lagu itu gimana? Ini soal apa ini? Deritaku ini gitu. Misalnya lagu Deritaku tadi itu. Kalau istri lo bilangnya apa? Iya pasti dia akan, apa sih ngerasanya apa kamu? Tahu tapi bukan cerita pribadi lah ya. Iya, dia nggak masalah karena bukan ceritanya dia gitu kan. Oh tahu karena udah tahu proses kreatifnya. Iya juga sih. Iya, Ya misalnya gitu Pak. Iya. Gimana cara bikin lagunya ini? Terutama buat yang di album segalanya itu kamu. Apakah memang sama co-producer ini ngumpul di studio? Ayo kita mulai. Gue ada materi ini. Terus mereka ini apa udah langsung jadi? Kalau yang segalanya itu kamu, saya udah bawa materi. Dan gue sulap di atas toko gue jadiin studio. Untuk studio workshop gitu. Dan 3 orang tadi itu udah siap membantu. Misalnya lagunya jrengnya gimana. Langsung saat itu juga kayaknya kesini deh. Jadi kayak workshop band banget di album kedua ini makanya lebih solid, lebih padat rasanya itu. Proses kreasinya nggak sendiri-sendiri gitu, langsung gue bawa lagu, materi, gue jegrengin di depan mereka. Oke, dicari bersama-sama di situ. Jadi workshop bareng. Langsung jadi demo hari itu juga kah? Langsung beberapa kali pertemuan jadi raw demonya gitu. Kalau yang pertama pun sama. Nah, yang pertama tadi agak beda, lebih sendiri-sendiri Pak. Gitu. Tadi gue sama Erikson dulu, baru ketemu Vega. Baru terakhir diisi si Topan, baru drummernya atau apa. Jadi lebih berdua dulu waktu itu. Sendiri, berdua, bertiga. Kalau ini langsung lebih kayak ngeband sih yang baru. Lo lebih suka yang kedua dong caranya? Ya workflow-nya lebih suka yang ini. Lebih ternyata inilah yang harusnya produksian musik secara teamwork ya. Kolaboratif. Yang gue rasakan dulu. Saat ngeband yang awal-awal tuh memang supposed to be like this gitu. Gue baru mau nanya tuh. Berarti dulu yang gue pengen tahu kan 25 tahun sama Naif ini. Prosesnya kan bikin lagu kayak gitu kah? Terus dibandingin sama sekarang tuh bedanya apa? Atau gimana? Karena tadi barusan bilang supposedly kayak gini. Berarti dulu pas Naif gak kayak gitu? Pas Naif lebih banyak nongkrong, genjreng-genjreng zaman kuliah. Di rumah siapa atau di kontrakan gue waktu itu di kos-kosan siapa. Itu dari nongkrong itulah proses kreatif terbentuk lagu. Kemudian itu juga belum ngisi drum segala macam, lebih banyak gitaran genjrengan proses awalnya. Kalau Naif dari nongkrong. Termasuk yang mobil balap Piknik 72 itu di kontrakan gue juga tuh waktu itu. Workflow-nya emang lebih kolaboratif bareng lah gitu, lebih seneng rame-rame gitu. Bahkan ada satu lagu tuh yang ngider kalau dulu sistemnya. Ngider tuh kayak ngiter gitu. Lirik pertama gue ya, sok lirik kedua yang iya ada yang sempet kayak gitu juga gitu. Jadi kayak ya udah habis ini gue coba nih sampai terakhir pokoknya dijadiin bareng gitu. Oke, gue punya pertanyaan nih berarti nih. Siapa yang nulis lirik buat Dia Adalah Pusaka
apa semua umat yang ada di Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Nah itu siapa yang bikin lu? Itu apa sih? Itu sebenarnya apa sih? Itu ngejam Pak. Oh iya. Jadi ya itu salah satu workflow proses kreasi kan ngejam ya. Tiba-tiba kejeplak gitu misalnya. Wah lagu ya pas kejeplaknya saat itu gue udah ngejeplak dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh. Udah begitu. Jadi pas jeprot saat ngejam udah begitu keluarnya. Nggak tahu itu artinya apa? Enggak. Lo tau lagu itu gak sih? Tahu kan? Awalnya gue nggak tahu main jepret aja gitu loh. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh. Udah begitu. Oke. Seiring waktu ya udah ini tentang ini aja nih yang sekarang relate ya dengan kondisi bencana di Sumatera yang kan pohon-pohon yang dulu hijau kini telah berubah menjadi batu. Iya misalnya benar. kayak gitu. Ini keresahannya sebenarnya seperti itu. Oh. Arahnya tuh dia itu adalah pusaka tuh adalah bumi kita yang harus kita jaga. Itu sebenarnya bukan lo botakin. Bener. Tapi sebelumnya arti yang itu nggak ada. Awalnya kejeplaknya ya ngasal aja. Kayak ada di abstrak di awan Abstrak, gitu ya. bener, Tiba-tiba Pak. masuk ke diri lo gitu ya. Nah ya gitu. Anjir, keren sih. Banyak ternyata lagu yang seperti itu. Dan itu ternyata proses kreasi yang one in a million ya harus maksudnya misalnya ada satu lagu yang dari lirik sampai nada emang begitu. Nggak pakai dipikir liriknya apa. Dan nggak diedit, nggak diganti. Nggak. Wow. Ada lagu judulnya Jauh. Oh malah nggak tahu gue Ada itu. di album Naif yang pertama. Itu lagu pertama tercipta. Nggak pakai mikir. Liriknya begitu. Nadanya begitu. Oh. Nah kenapa gue highlight yang tadi lagu tadi. Karena menurut gue salah satu album terbaik di Indonesia itu adalah teman-teman menyanyikan lagu Naif. Oke. Gue denger tuh, gue beli, gue denger. Ada kali gue sebulan gue dengerin tuh doang. Masa sih? Anjir itu. Nah Tomorrow People Ensemble. Oh keren tuh. Sama Tika ya? Sama Tika ya. Bawain lagu itu Bawain itu. Itu ngejazz. Berat itu. Itu keren banget. Itu paling keren. Pak, Kita aja wow skill tinggi. Itu keren banget itu dibawain Ya, sama mereka. Itu appreciate gue sama teman-teman menyanyikan lagu Naif itu. Iya bagus banget. Bagus. Oke, nah berarti kalau menurut lo pribadi dengan sekarang udah bisa produce sendiri, terus dengan ngumpulin co-producer ini, Ya. apakah lebih mudah untuk musisi membuat karya dibandingin zaman-zaman lo ngeband sama Naif? Wah jauh. Jauh Pak. banget ya? Wah, nah sekarang mah nggak mau susah udah Pak. Oh gitu. Teknologi dan itu mah kita kan ngalamin pita. Iya, oh masih ngalamin ya? 3 album awal tuh masih pita Pak, analog. Which is artinya lo kalau nyanyi nggak boleh salah kan? Kalau nggak katanya Masih bisa, cuma mahal, betul. Pernah album pertama kita rekaman berhenti, alatnya rusak 7 bulan nunggu dari Inggris orangnya benerin. capek banget yang bener aja. Yes, itu album pertama kita. Ya Allah. Karena konsol segala macamnya tuh khusus dari Inggris, mereka gede gitu yang ya namanya pita yang teknologi mahalnya itu. Lagi enak-enak rekaman berhenti. Labelnya apa waktu itu? Dulu Indosemar Sakti Buletin kita. Oke, itu alat dari mereka atau emang studionya? Alatnya studio mereka tuh yang paling bagus lah waktu itu. 7 bulan Pak, buset. 7 bulan berarti. Itu lagi nge-hype tuh, lagi asik-asiknya tuh. Nah, Guys, kita break dulu 7 bulan. anak sekarang kayaknya nggak relate ya dengan kesulitan kayak gitu. Dan lo waktu zaman itu harus banget ke label ya? Nggak Nah, juga? Apa gimana nih? saat itu memang performer atau artis itu aimingnya ke label kan. Karena begitu lo sign sama label lo udah keren banget berarti udah sign artis nih udah label saat itu. Dan ternyata sekarang kok nggak harus begitu ya, maksudnya malah label yang nyari artis nih gitu. Iya, sekarang bener sih. Betul ya? Iya, label-label lihat mana yang rame gitu. Dan label pun harus ngeliat lu minimal follower lu berapa sekarang gitu. Kalau lu belum sesuatu juga malas juga katanya gitu. Padahal dulu label yang nge-develop artis ya? Label yang gedein artis. Sekarang Kebalik label ya? pengen nyari artis yang udah gede kalau bisa gitu. Terus gunanya label apa sekarang kalau kayak gitu?
Kan dia nyari yang lebih gede, yang udah gede Ya. nih. Ya terus? Ya secara legal doang mungkin. Maksudnya gimana tuh? Dan distribusinya mereka yang masih kuat. Distribusi ke... Sekarang meskipun belum udah nggak fisik, tapi digital mereka punya channel distribusi yang Lebih oke. gua rasa label masih menguasai sih Oh oke. di perindustrian musik ini masih Buat masih masuk. nama-nama gede itu masih sih. Dan mungkin ada legitimasi beda kali ya di bawah label art, masih ada itunya kali ya. Ada power gede aja sih Pak. Oh. Dan ya linknya bahasanya apa ya, kayak gitu. Ya Network. karena udah pemain networknya udah gede gitu, jadi kayaknya di label tuh masih. Tapi nggak tahu juga sekarang nobody yang nggak punya label juga become somebody, lagunya dari satu lagu gitu kan bisa banget. Iya kayak Garam Madu itu, tensi itu. Edan Gila itu juga jutaan itu setiap bulan ininya listenernya kan. Itu label juga belum tentu ada kan, maksudnya nggak ada. Nggak tahu deh kalau sekarang ya. Nggak tahu ya. Tapi kan awal meledak kan dia sendiri kerjain itu kan. Makanya band agak berkurang kayaknya, analisa gembel gue gitu deh Dik. Oh sekarang jarang orang ngeband? Sekarang semua orang udah bisa di studio sendiri. Oh. Dan semua musik bisa dia kuasai dengan teknologi itu. Iya drama aja bisa digambar. Jadi mereka nggak terlalu, ya akhirnya kan lebih banyak solo misalnya kayak Pamungkas atau apa, itu produksi sendiri. Berarti lo ada di golden age ngeband ya? Bisa dibilang begitu. Emang 2000-an 90s to 2000 tuh golden age band. Karena anak zaman dulu itu kan gitu kan kayak gue ngobrol sama teman yuk kita bikin band, ngobrol sama teman bikin band. Sekarang kayak gue bikin musik ya udah di kamar. Iya. Udah gue di kamar aja, buka garage band lah, buka apa. Lebih nggak ada drama juga kali merekanya gitu. Iya. Ngeband kan ternyata emang white heart. Gua 25 tahun kelar juga. Susah ternyata. Berdua aja susah. Akhirnya nggak mau drama mungkin ya pada gue sendiri gue bisa semua gitu. Lo tentu gak ada drama dong sekarang. Apa dramanya dalam bentuk lain? Drama pasti harus selalu ada sih kayaknya. Tapi dalam bentuk lain aja ya. Dalam bentuk lain. Kayak ini gimana promo, gimana ini gitu, lebih ke situ sekarang ini. Kalau solo artis ini. Solo artis dramanya paling mau manggung kita mau cari cabutannya nih. Nyari session player. Iya. Nah anak solo tuh biasa problemnya nyari session player padahal aku kemana-mana soalnya. Udah sama sini, udah sama si itu. Susah nih gitu. Bener ya. Nanti kontak session player baru dia harus dengerin lagi ulang. Itu paling PR-nya di situ. Kalau dulu manggung ya udah tinggal manggung gitu. Kecuali ya udah punya session player yang tetap gitu. Oke. Terus apalagi bisa diceritain soal lagu-lagu di segalanya itu kamu? Ini ada 8 lagu yang kira-kira orang bakal relate banget. Itu lagunya yang mana aja tuh? Kalau single pertama kan Terpilih. lagu Cincin dari obrolan tim gitu. Erikson cincin deh nih kayaknya gue mendengarkan generasi dia lah, generasi Z kan dia, Gen Z kan. Oke. Gue ini nih cincin, kalau ini si Vega misalnya tembok gitu. Oke, gue banyak pertimbangan. Ya udah pertama gue rilis cincin dulu deh. Dan waktu bikin videonya gue beliin bini gue cincin. cincin tunangan karena gue nggak punya video tunangan, cincin tunangan juga gue nggak punya. Oh iya. Iya. Karena pada zaman itu aja lah ya. Gak punya, makanya gue recreate, gue bikin I see. secret ini gue videoin gitu, gue masukin dalam videonya gitu. Pantes rame ya karena ada ya story itu ya. Iya, gue bikin story itu, emang gue pengen merecreate itu karena gue tidak mengalami itu gitu. Dan lagu Cincin itu memang lagu tentang pertunangan. Gue minta audiens gue kirimin dong foto-foto video tunangan kalian. I see. Terus gue masukin di dalam video mereka gitu. Tapi dari tadi yang gue lihat tuh kayak lu tuh ngelihat orang nih lagi ngomongin apa, keresahan apa, gue pakai keresahan itu gitu. Ada nggak yang bener-bener dari keresahan diri sendiri gitu, kayak ini masalah gue nih, gue nulis ini deh gitu. Terutama di album ini. Sebenarnya semuanya keresahan diri sendiri sih. Oh meskipun yang tadi bilang udah cincin aja, ini aja. Nah yang gue pengen highlight dalam creation ini kreasi gitu ya. Bukan kita mau nyari masalah ya, tapi
keresahan itu yang harus tetap ada sih kayaknya yang bikin Oke. gua, yang bikin fire apa ya bahasanya apa sih Dik kayak gitu. Apa passion, apa ini? Keresahan sih. Keresahan, kayaknya. iya. Soalnya gue ngeliat musisi-musisi, oh lagunya bagus, tapi kok gue nggak ngerasa ada keresahannya ya gitu dalam. Gue berasa deh karya-karya itu bagus-bagus aja, tapi gue nggak ngerasa ada keresahan dalam kreasinya gitu. Oke. Kok lo masih bisa punya keresahan itu kan 25 tahun berkarya. Apa ya? Apakah pasti zona udah mulai nyaman dong? Atau nggak nyaman lah pasti dengan. Nyamanan kan killing juga ya. Iya makanya kok masih bisa punya. Kayak tadi di lagu, kayak tadi lo bilang 8 lagu itu semua ada keresahan gue. Itu gimana tuh nariknya lagi supaya punya api itu? Gimana Dik? Gue juga mau nanya lo gimana Dik? Kalau nyari keresahan gimana ya Oke. enaknya? Apa diteorikan secara ini nih? Benar. Kan kalau kenyamanan, killing juga ya. Lu nyaman, enak. Dan Betul. kita pasti nyari kenyamanan dong. Betul. Tapi begitu kita nyaman, enak. Lah mati juga lama-lama. Betul. Nyari masalah deh kita. Berarti kita harus nyari masalah lagi nih. Iya. Hidup lagi gitu. Ada kreasi baru lagi. Iya. Berarti apa? Nyari masalah gitu deh? Atau gimana ya? Kalau gue pribadi, gue orang yang sangat peka sama apa yang gue gelisahkan dan gue rasakan. Yes. Dan gue nyatet tiap hari kan, apa yang terjadi di hari itu gue pasti catet gitu. Jadi gue biasa, ini kayaknya aneh deh. Untuk gue tahu, oh ini bahan gitu. Karena kebiasaan mencatat dan punya kepekaan. Artinya kalau mau dibuat jadi stand up comedy, mungkin karena tiap hari nyatet sebulan 30 keresahan kan, 30 hal lah, 30 hal. Gue tinggal ngambil 5 aja udah bisa jadi sesuatu. Udah bisa jadi ya. Nah kalau gue gitu, kebetulan orangnya. Tapi celakanya Pak, hidup nggak tenang Pak. Kenapa tuh? Selalu ada yang digelisahkan Pak. Lu bagus dong. Bagus. Maksudnya sebagai seniman bagus. Iya buat seniman. Nah iya maksud gue buat seniman tuh bener. Tapi sebagai manusia normal kayaknya enggak deh. Iya. Kayaknya enggak deh. Gue gak bisa enjoy hidup 100% kayak enjoy aja gitu. Gak bisa gue. Selalu ada kayak, kalau ini gimana ya? Kok ini gini ya? Kok ini apa ya? Anak gue misalnya mau berenang di sekolah. Misalnya nanti akan ada apa ya? Apakah semuanya baik-baik aja ya gitu. Jadi ada yang gue rasakan terus jadinya. Bukan jadi overthinking dong. Iya jadi menuju ke sana. Iya. Karena kebiasaan mencari ini bener apa enggak. Oh oke. Itu gue aspek itu yang gue agak gak nyaman sih sebenarnya. Keresahan itu minimal harus dituangkan lah ya. Jadi Buat karya ya kalau kita Iya. sebagai seniman. Ya kalau gue pribadi harus ada keresahan itu. Nah kalau lo gimana? Kalau gue nyatet nih. Kalau lo apa emang dicari ketika waktunya sudah berkarya? Bagusnya sih momen saat lu saat resah itu. Bener kata lu nulis. Oh berarti sama ya. Ditulis juga ya. Kalau bisa jadi saat itu juga. Instantly keresahan itu. Konteksnya lagu nih berarti? Anything sih mau seniman apapun sih. Kalau John Lennon pernah bilang kalau bikin lagu pun jangan lama-lama. Kelarin aja saat itu sampai kelar deh gitu. Oke. Katanya John Lennon kayak gitu proses kreasinya gitu. Oke. Gue juga menerapkan akhirnya. Misalnya gue jerang-jereng. Udah nemu nadanya gitu Dik. Liriknya tentang apa ya? Gue lagi mikirin apa sih? Gue lagi resah. Oh ini. Udah saat itu gue kelarin sampai beres liriknya. Mau dapatnya 5 menit, mau dapatnya agak sedikit panjang berapa jam juga bolak-balik. Gue ngopi dulu atau ngapain? Gue kelarin juga dulu deh ini. Tapi ada juga satu lagu nadanya udah lama gitu. Kan kayak lagu Cincin. Lagu Cincin tuh gue nana-nananya pakai bahasa Jepang Dik. Karena nadanya progresinya Jepang banget gitu ya. Gue pakai ureku shagna kore. Tapi ngasal. Tadinya gue mau liriknya udahlah pakai bahasa Jepang aja gitu. Di saat perjalanan gue dengerin kan. Udahlah bahasa Indonesia aja lah. Ini aja gue pengen. Kadang nggak harus keresahan tapi ada suatu keinginan juga kan suatu. Misalnya Cincin gue pengen ada momen gue melamar itu gue nggak punya, itu kan ada keinginan gitu. Iya. Keinginan yang datang dari keresahan kan. Iya betul. Iya, Betul. Keinginan itu datang dari keresahan pribadi. Dan yang bikin menderita orang itu gara-gara keinginan. Iya benar. Ya misalnya lagu Deritaku itu manusia tidak bisa lepas dari derita. Karena begitu lu pengen sesuatu, lu pasti menderita. Iya. Lu pengen six pack, lu pasti menderita nge-gym dulu. Iya. Lu pengen rumah yang ini, lu pasti ada menderita apa yang lu korbankan.
Oke. Jadi setiap keinginan tuh pasti ada penderitaan. Nah itu yang jadi intinya Itu ya. Jadi kali soulnya. keresahan tuh dari penderitaan itu, lu pengen apa? Kali ya? Iya bisa Bisa jadi, nggak ya? bisa. Gue lagi pengen ini, tapi mau nggak mau gue harus menderita dulu dengan ada keresahan ini. Iya. Dengan bikin keresahan lah, bikin masalah atau apa gitu. Mungkin deh, nggak tahu deh. Iya. Susah ya kalau harus memformulasikan proses kreatif itu susah kan? Iya kan? kan? Kita hidup mau nyari nyaman, tapi begitu nyaman kok malah mati. Tapi bener, itu menurut lo kutukan semua seniman adalah ketika dia sudah terlena sama keberhasilannya dia? Banyaknya ya. Iya. Tapi belum tentu juga gitu. Oke. Tapi banyak yang kehilangan keresahannya aja. Ya tapi gue nggak nyalahin ketika dia sudah tua udah merasa menemukan kedamaian ya udah gitu kan. Masa lu suruh dia rungsing apa? Lu udah tua udah damai tapi masih ngomel-ngomel, aneh juga sih misalnya. Iya, Misalnya band punk yang udah tua atau yang wah bangsa dalan. Lu udah tua ngomel-ngomel kayak aneh sih gue. Ya misalnya gitu. Udah napa Pak? Udah tua Pak. Kita ada juga. Ya mungkin keresahan gue udahlah yang lebih universal aja, gue bahasanya bahasa love aja lah gitu. Oke. Wah seru banget ya. Apakah ada keresahan yang berbeda di umur sekarang dibandingin dulu sama Naif? Definitely pasti. Oke. Di saat muda lo pengen ini acknowledgement-nya pasti tinggi ya. Oh pengen diakui? Iya. Wow. Iya gak sih Dik? Iya sih. Tapi itu harus di usia 20 lo kayak gue ingin menunjukkan kepada dunia. Gue bisa di usia 20-an something gitu. Tapi ketika lo 40 something kayaknya gue udah gak nyari itu deh. Gitu. Apa yang dicari sekarang? Apa yang masih bisa gue translate aja, yang bisa gue create gitu. Oke. Jadi bukan nyari acknowledgement apa-apa lagi, jadinya kayak gue masih bisa berkarya gak ya? Atau masih bisa ngelukis, atau masih bisa nulis buku atau apapun gitu. Di usia gue hampir gocap tahun depan nih Dik. Wow. Gue di usia ini masih bisa bikin sesuatu gak ya? Yang bisa gue legasiin nanti ke anak gue gitu. Oh udah ngomongin legacy ya? Iya kayaknya pass on sih. Ngomonginnya udah pass on ya kali ya. Udah mikir ini belum? Ini gue udah mau segini, mungkin waktu gue semakin pendek, udah deh gue bikin yang banyak deh gitu. Nggak? Iya sempat kepikiran, mumpung masih sehat dan masih dikasih nih untuk bisa create, hajar keluarin deh. Sempat kemarin mikir strategi ngeluarinnya gimana. Hari gini kan kayak bikin barang tuh gampang, tapi how to delivernya tuh yang paling PR, nyampe ke audiensnya gitu kan. Nah sempet gimana nih nyampein? Udahlah hari gini orang posting aja gitu, bikin album ceprot aja udah gue langsung. Tim lo ada yang gini gak? Bikin TikTok pak, TikTok. Ada yang gitu gak? Bikin. Timnya? Iya tim lo kan yang iniin buat ngomongin albumnya, promo ada, album. Pak. Secara musik pun gue digital, di SP-nya gue kerja sama Sound On itu platformnya TikTok. Sound On kan TikTok? Iya. yang disuruh rilis duluan biasanya kan? Iya. Ya gue ini dari teman juga gitu. Mas mau coba nggak pakai ini Sound On misalnya? Ya udah gue cobain aja. Istilahnya gue open terhadap kondisi ataupun apa yang bisa gue kerja samain gitu. Ayo. Terus bikin TikTok juga buat promo? Mereka nggak nyuruh apa-apa sih, santai sih. Ya gue bikin TikTok standar aja. Sendiri gitu. aja. Kadang kan ada musisi-musisi yang dari dulu sekarang disuruh bikin TikTok bingung sendiri. Bikin apa? Orang semua joget-joget. Iya kan gitu. Disuruh pakai soundnya. Iya. Jadi kayak mandatori untuk promo. Tapi yang bukan dirinya gitu. Kalau ini iya lagi. Joget-joget harus mempromosikan nih lagu gitu untuk joget-joget. Enggak sih, kalau mungkin ngeliat gue udah tua juga kali. Enggak sih, enggak disuruh apa-apa sih, masih santai sama mereka. Terus dulu kalau penjualan album itu adalah nilai pendapatan yang lumayan besar untuk sebuah band ya? Apa enggak juga? Di Naif. Pada zaman dulu yang gua beli di Aquarius Mahakam, itu masuknya lumayan tuh ya? Sedihnya tidak. Oh enggak ternyata. Karena kita di kontrak flat pay. Yang bener.
Wah, itu karena kalian nggak tahu bahwa ada opsi lain atau? Kan opsinya cuma flat pay atau royalty. Ah. Namun ada teman kami yang merasa tidak percaya dengan label, udahlah flat pay aja. Oh. Meledak lagunya Pak. Kadang-kadang emang harus percaya sama ini sendiri ya. Sama Iya Pak, lebih percaya omongan kakak kelas. Jadi opini orang tuh kadang-kadang berarti buat dia tapi tidak berarti buat kita gitu ya. Jangan kemakan opini mulu lah jadi orang gitu. Kan di label gue tuh ada kakak kelas. Gue di bandnya tuh Ipang, bandnya Plastik. Oh tahu Di Plastik KJ tahu. juga. Iya. Udah lu pakai Royalty. royalty gue kagak dapet apa-apa misalnya gitu. Udah flat pay aja dibayar. Gitu ya. Ya udah akhirnya kita memutuskan flat pay Pak. Meledak. Pak. Berapa album flat pay sampai? Album kedua pun flat pay. Gue juga bingung. Aduh, album kedua laku ratusan ribu kopi. Gila sih. Pak gila sih. Itu udah Posesif ya, lagu posesif tahu, tuh. Bila Itu meledak Mati. ratusan ribu kopi gitu. Tapi lagu-lagu yang pas zaman dulu sih emang kalau begitu rame orang berbondong ke toko buat kaset. beli kan. Betul. Jadi kopi itu masih jadi kayak mungkin hari gini Spotify number angkanya gitu kali ya. Oh, playlist. Ya, Masuk playlist. Dulu kan Ceylon Seven artis jutaan kopi di istilahnya gitu. Iya. Itu udah something banget lah kalau lu bisa jual jutaan kopi. Nah, sekarang streaming itu bagian pendapatan yang bisa menjanjikan kah atau menurut lo enggak sih kayak lebih gede manggung, lebih gede yang lain? Ternyata sekarang lumayan ya. Oh ya dari oke ya streaming. berarti ya. Streaming oke gak sih? belum. Ya meskipun belum bisa menikmati sebesar itu ya Pak ya. Oke. Tapi bisa diperhitungkan lah. Masih bisa diperhitungkan. Dan Oh. mungkin yang dari pemakaian lagu buat film itu juga lumayan tuh dari iklan. Itu juga I see. Beli license ya. License itu kadang-kadang oke banget. Gitu. I see. Oke. Nah ini ada teman-teman yang nanya. Boleh. Dari YouTube member gue. Oke, dari Firman Jabar. Mas David Bayu ada referensi atau panutan style vokalnya enggak? Karena cukup unik dan kayaknya nggak ada yang ngemiripin di dalam negeri. Referensinya? Referensi. Cara bernyanyi atau... Padahal dulunya ya, dik gue tuh sangat R&B banget loh. Oh iya? Iya. Jadi gue tuh dulu sangat mengemari musik-musik black music, R&B in the 90s gitu. Gue suka banget Boyz II Men. Gue dulu punya skill vokal tuh bisa keriting-keriting gitu sebelum sama Naif tuh. Oh astaga. Ya maksudnya bisa lah. Meskipun gak jago-jago banget. Tapi ya gak begitu sama Naif. Gue kayaknya sederhana aja deh. Ternyata yang sederhana lebih susah sih. Yang lempeng-lempeng tapi stabil dan bener gitu. Iya. Dibanding yang meliuk-liuk gitu. Ya susah juga sih tapi udah deh gue gak terlalu skill yang meliuk-liuk. Ya udah deh gue mau main yang tengah. Yang bener aja deh. Nyanyi bener tapi sesuai gitu. Karena untuk nyanyi yang sederhana itu hati lu tuh harus kelihatan ada di lagu itu kan. Karena orang pasti ngerasain. Karena itu very simple. Tapi lo harus ngasih lihat bahwa lo gimana ya rasanya gitu. Ya semakin simple ternyata udah jadi signature gue gitu. Gue nggak yang nyekil gimana lah. Tapi kalau di luarnya referensinya mungkin kalau sekarang lately itu Karen Carpenters Pak. Karena Carpenters itu dari band Carpenters itu kan? Itu tuh band lama banget. Band lama banget. Dia nyanyi ambil main drum. Oke. Tapi nyanyinya tidak macem-macem tapi kok enak. Nyampe ya gitu. Tidak yang skill. Iya. Tapi nyampe gitu. Carpenters itu bukan yang ini gak sih? Yang Mr. Postman. Bisa ada. Ada. Close to you. Close to you. Ya itu Carpenters. Just like me, they long to be close to you. Itu bukan reference. Gue mengidolakan cara bernyanyi beliau. Berarti jazz standar juga suka dong sebenarnya. Suka banget gue.
Misty, look at Gue me. look at-nya ke Nat King Cole. Kalau style, kalau itu jazz masuk gak sih kayak gitu? Iya jazz standard sih, iya. Masuk gak? Iya Gue jazz soalnya gue aja sih. nggak digging jazz banget sih. Iya masuk sih. Gue suka banget. Chet Baker denger ya? Lumayan. Itu gue kalau denger dia nyanyi tuh kayak dari hati banget. Nggak tahu kenapa. Yang Lumayan. sambil main trompet itu kan. Iya. Itu Chet Baker Gak sih. harus skill banget kan nyanyi, tapi Kayak orang ngelangsa gitu loh. dan nyanyi sama kalau gue ya nggak artifisial gitu aja. Maksudnya gimana tuh? Ya gue nyanyi emang ngomong hampir sama aja suaranya gitu. Oh. Nggak jadi gue pas Deket ya? ya gue nggak jadi effort juga jadi saat nyanyi. Ya emang begitu gitu. Oke, lo akan mikir nyanyi sampai umur berapapun berarti ya? Nggak ada kepikiran kayak, kayaknya gue 65, 60. Enggak. Gue nggak mau batasin diri ya. Udah langsung aja, Iya selama masih bisa. enak ya? Ayo, tapi kalau udah ya udah. Ada nggak momen dimana kayak lo dapat panggilan nyanyi, udah ada di kalender, aduh, kayak lagi nggak pengen gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Tapi udah kontrak apa belum? Udah ada. Oh udah kontrak. Tapi ada rasa yang kayak, gue kayaknya lagi nggak pengen deh gitu. Tapi tetap dijalanin. Enggak. Oh enggak ya? Wow. Kalau belum kontrak ya mungkin. Manggung di sini mau nggak? Enggak. Tapi kalau udah kontrak kan udah komit ya. Iya. Profesional lah berarti. Senang-senang aja. Oke, seru. Dari Serena, momen apa yang memberi spark dan membuat Mas David tahu kalau bermusik akan menjadi bagian hidup Anda? Dibilang hidup gue bakal di musik, gue nggak tahu tuh. Oke. Cuma emang momen spark music kayaknya dari kecil sih. Oke. Itu udah ada gitu. Dengerin sesuatu yang ini enak banget gitu. Apa ada nggak lagu yang? Kalau first impression gue dengerin lagunya Air Supply dulu gitu. Oh, oke. Nothing Love Out of Nothing at All. Itu waktu kecil gitu. Oke. Tapi setelah tua sih biasa aja dengerin lagu itu. Cuma ada sparksnya di situ gitu. Berarti dulu cita-citanya memang mau di musik atau sempat ada cita-cita lain gitu? Kayak gue kan dulu pengen akuntan gitu, jadi akuntan. Lu pernah pengen? Kayaknya gak ada kepikiran musik juga sih. Tapi, Oh iya? Tapi beriring waktu sampai dari SMP SMA gue berdekatan dengan kesenian musik dari lingkungan bokap sebagai dirijen kor gereja, latihannya di rumah gue suruh jadi leader solonya di dalam grup nyanyi gereja itu. Wow. Terus Wow. SMA gue bikin grup akapela juga. Terus kawinan Sapa gue juga dibayar buat kawinan, jadinya sempet lagi SMA nyanyi kondangan gitu. Iya. Jadi udah berdekatan dengan permusikan dari dulu gitu. Oh. Dengan pernyanyian lagi gitu. Oke. Jadi pas Ya, kuliah ya. udah jadi ketemu Dan teman-teman. kuliah juga di KJ. KJ. IKJ jurusannya? Seni rupa. Desain grafis. Oh, malah seni rupa ya, bukan di jurusan musik ya? Bukan. Oke. Uniknya banyak anak IKJ yang jadi itu bukan dari jurusan musik. Maksudnya di band-band kayak White Shoes seni rupa. Iya ya. Kayak Clapeitis anak seni rupa mostly. Ada filmnya lah. Anak musiknya jarang Dik. Iya ya. Yang ini yang kita kenal Iya ya. yang kita tahu. Iya. Oke. Terus, wah ini pertanyaannya menarik nih. Dari Acan, ada tips nggak untuk anak-anak band agar umurnya bandnya lestari sampai tua? Ya ini kan juga nggak sampai tua ya sebenarnya. Tipsnya ya. Acan lu gimana sih lu? Kalau mau bandnya sampai tua, jangan bandnya kiblatnya ke The Beatles. Oh, kayaknya gue ngerti deh maksudnya. Band lu kalau kiblatnya ke Beatles pasti bubarnya cepet. mau tahan lama, kiblat lah ke Rolling Stone. Oke. Kalau mau vokalisnya gonta-ganti, kiblat lah ke Queen. Oke. Oke, itu ya. Ngerti, Dik? Ngerti. Gue ngerti sih. Gue kalau off cam kayaknya dia mau gue tanyain deh. Oke. Tadi gue lihat cuman kayaknya gue keskip deh. Ada yang ngomongin soal motoran. Lu emang hobi motor juga ya atau Suka, gimana? Dik. Oh. Dan gue kebetulan brand clothing gue kan bersinggung konteksnya tuh vintage, motorcycle and art gitu. Jadi Oke. gue bikin brandnya
Pernah ke Amerika juga katanya untuk ngomongin clothingnya atau? Iya, atau beberapa promo atau? kali diundang kayak show exhibition di sono gitu, Oke, tapi di di invite. invite gitu. Berarti selain bermusik, kalau lagi nggak ada kegiatan tuh main motor. Motoran, tapi sekarang lebih sering gue mengurusi si Union Well ini gitu. Oke. Untuk si clothing ini yang emang gue udah bikin dari 2012 gitu, Dik. Kalau yang labelnya ini untuk album-albumnya dia terlepas aja atau udah ada satu tim inti yang stay di lantai 2? Kayaknya kita doang, gue, bini gue sama anak gue paling banyak. Gila enak ya sekarang ya. Apaan? Sekarang tuh enak banget ya. Semua bisa. Oke, nanti kalau ada project dikumpulin, abis itu Iya, udah sebenarnya gitu. esensial aja sih ya. Iya. Kayak yang bener-bener ngerjakan sesuatu tuh yang kompeten, yang emang bisa aja gitu langsung. Kayak Iya. sekarang lebih ini gak sih, Dik? Sisanya freelance kan? Iya. Nanti mau cover album ya cari aja desainer album Iya, apa tinggal di mix and match aja kan? Betul. Gila ya sekarang enak ya. Sebenarnya tinggal satu komandonya aja siapa untuk ini gitu. Chain of command-nya. Iya. Wah oke seru banget. Jangan lupa didengerin album keduanya dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, udah bisa didengerin di semua DSP. Bisa, Dik. Bisa, dari Oktober sudah keluar. Silakan, video klipnya juga ada di YouTube. Oh iya, kayaknya begitu ini tayang kayaknya gue udah video klip berikutnya deh. Udah ada video klip berikutnya. Iya. Good luck buat semuanya. Dik, gue thank you. Sama-sama. Terakhir banget nih, ada lagi project yang lagi disiapin atau apa yang bisa diomongin ke orang-orang? Tadi video klip kedua ya, mau keluar ya? Iya paling gue ini kan tanggal kalau ini udah tayang, gue bikin sendiri showcase. Semuanya sih kan sendiri tadi tuh. Nama ini CD release party, gue cuma kayak bikin 200 piece CD, Dik. 200 PCD. Gue numberin 001 sampai 200 gitu ya. Oke. Gue signing, gue bundling sama tote bag sama kaos. Terus gue bikin showcase-nya. Jadi orang beli tapi ngambil pas hari H-nya di tanggal 12 Desember misalnya gitu. Lu bisa masuk, gue nyanyiin deh lagu barunya gitu. Gile keren banget. Jadi sekarang itu gitu apa pendekatan secara personal aja deh gue kalau bisa ke audiens gitu ya, gue menyadari diri gue udah deh siapa yang mau ini gue appreciate, lu membeli fisik tuh gue appreciate banget hari gini gitu, jadi gue signingin di satu-satu. Oke, di mana orang bisa tahu info itu kalau ada yang mau ikutan? Gue bikinnya di M Block di Komabar. Oke. Komabar ya gue bikin. Infonya mungkin di sosial media lo kali ya. Iya di sosial media saya doang. Tinggal dilihat aja. Siap, good luck buat semuanya. Thank you semuanya. Gila keren banget gue main di sini. Gak nyangka.